Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Pagi, Guru. Pak Guru. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Amin. Oke, baik. Sebelum kita memulai belajar seperti biasa, mari Bapak minta satu orang pimpin kita dalam doa sehingga pembelajaran kita hari ini sampai akhir tetap aman berjalan dengan lancar ya. Baik, Bapak minta Heni, coba pimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih Pak Guru. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bapak mengecek kehadiran dulu ya. Oke, yang pertama, Ade, hadir nggak? Hadir Bapak. Cahaya Dewi, Hadir Pak. Asnat. Selanjutnya, perhatikan ya. Ya. Hari ini kita belajar tentang kompetensi dasar 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Indikatornya apa saja anak-anak? Di sini ada 5 indikator yang harus kita capai. Yang pertama, menganalisis struktur teks berita, meliputi kepala berita. Yang kedua, menganalisis struktur teks berita yang meliputi. Bapak. Sekarang gambar 1, yang ini Bapak tunjuk. Ini gambar apa ini? Kebakaran Bapak. Yang kedua ini apa? Yang kedua ini. Sor Pak. Rumah yang roboh Pak. Ya, betul. Cahaya pintar ya. Yang ketiga. Banjir. Ya, Mobil terendam air Pak. betul. Jadi ada 3 peristiwa di sini. Yang pertama kebakaran, yang kedua banjir, dan yang ketiga adalah tanah longsor. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah anak-anak semua pernah mengalami ketiga kejadian ini? Pernah nggak? Pak, saya alhamdulillah. Ya Pak, kembalikan saja. Ini ada tujuan pembelajaran. Setiap pembelajaran pasti ada arah
Ini berarti kelanjutan berita. Hanya saja Bapak potong-potong, Bapak pisah-pisahkan ke bagiannya biar kalian paham. Yang ketiga, ekor berita. Ekor berita ini yakni tadi bagian simpulan ya, bagian terakhir berita, paling bawah berita itu disebut dengan ekor berita ya. Ya. Oke. Selanjutnya, menelaah kebahasaan teks berita. Teks berita memiliki 6 ciri kebahasaan. Yang pertama, coba siapa bisa baca yang satu? Ayo angkat tangan. Saya, Bapak. Pak. Saya Dwi Anjar. Oke, Dianjar silakan. Yang pertama, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Kata bak kalimat langsung dan tidak langsung. Siapa coba? Saya, Pak. Oke, Frida, silakan Frida. Paling semangat ini, silakan. Pak, yang kedua itu menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung, jenis kalimat dari sebuah hasil kutipan dari pernyataan seseorang secara langsung. Oke, bagus. Jadi Bapak jelaskan lagi, untuk kalimat langsung itu kalimat yang diujarkan seseorang secara langsung. Tandanya di sini ada beberapa ciri. Yang pertama harus ada tanda petik 2. Yang kedua, huruf pertama dalam kalimat langsung menggunakan huruf kapital. Apa itu huruf kapital, Asnat? Ya, huruf kapital itu huruf besar ya. Iya, betul. Luar biasa. Semakin pintar nih Asnat. Jelas sampai di sini anak-anak? Jelas? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Oke, Pak. baik. Ya, Pak. Jelas, Pak. Boleh kita lanjut? Iya, lanjut, Boleh. Bapak. Berikut kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung ini kalimat yang menceritakan kembali suatu yang diujarkan oleh seseorang. Oke. Baik, selanjutnya. Menggunakan kata kerja mental. Ini kata kerja yang menerangkan aktivitas mengindrai, berpikir, atau merasa. Ya. Terus yang berikut, keempat, penggunaan konjungsi bahwa. Jadi dalam berita itu ada kata bahwa, kata sambung lah, konjungsi ya. Berikut yang keenam adalah menggunakan keterangan waktu dan tempat. Ya. Contohnya di sini sekitar pukul 12.30 WIB. Sabtu 13/8/2022 langit Riau tampak mendung. Ya, berarti ini tempatnya di mana? Waktunya kapan ini? Di Riau, Waktunya itu sekitar jam 12.30. jam 12.30. Tepatnya Di Riau. di Riau, Pak. Iya, luar biasa. Hebat. Frida ini. Oke. Jadi Ya, Pak. untuk kaidah kebahasaan dalam penulisan teks berita ada berapa tadi? Masih ingat ada? Ada berapa? Ada 6 ya? Ya, diingat. Pak. Nanti soal harus bisa jawab ya. Oke. Selanjutnya sampai di sini sebelum kita ke soal sudah paham? Sudah paham? Pak, sudah Iya, jelas. Pak. Sudah, Pak. Iya, Pak, sudah mengerti. Oke, sekarang kita kerja soal dulu. Bapak tampilkan suruhannya ya. Ya ini. Ini ada sebuah berita. Sudah dibaca anak-anak? Sudah dilihat semua? Sudah, Pak. Oke. Apa judul beritanya? Lolos Asnat? SMP favorit, 5 siswa dapat hadiah. Oke. Berita ini apa yang nanti akan kita lakukan? Yang kita lakukan di sini, kita menelaah struktur teks berita yang ada 3 tadi. Ada apa tadi? Ada kepala, ada tubuh, dan ada ekor. Kalian masing-masing tentukan 3 struktur teks berita ini di lembar kerja siswa yang sudah Bapak sediakan. Nah, tugas keduanya adalah
kalian menelaah kaidah kebahasaan yang ada 6 tadi yang baru kita pelajari tadi. Jadi suruhannya ini jelas. Kalian menentukan judulnya apa, struktur bagian kepalanya apa, disertakan dengan bukti kalimat ya. Kalimat. Ya. Iya, Pak. Oke, baik. Jadi waktu kita Bapak kasih 10 menit bisa ya? Terlalu cepat. 15 menit, Pak. 15 menit ya, Oh ya. Pak. Oke. Guru 15 menit. Ya, oke baik. Bapak kasih waktu 15 menit untuk kalian mengerjakan. Pas bel bunyi langsung dikumpulkan ya. Baik, Pak. Oke, kerja sesuai kelompok. Kalian dibentuk dalam kelompok, duduk dalam kelompok dulu. Lalu kerja sesuai kelompok. Ingat, tidak boleh ada yang duduk bermain, harus kerjasama antar kelompok untuk menyelesaikan tugas ini. Nanti Bapak ambil format penilaian, siapa yang aktif dan siapa yang tidak aktif. Bisa dipahami? Bisa, Pak Guru. Ya, Pak. Oke, silakan kerja dari sekarang. Oke, Ya. kalau sudah sekarang perwakilan masing-masing kelompok, Bapak minta 3 orang melaporkan hasil diskusinya mulai dari struktur berita sampai pada analisis kaidah kebahasaannya. Oke, yang pertama Bapak minta struktur berita yakni bagian kepala berita. Bapak minta 1 orang. Perwakilan kelompok 1, angkat tangan. Saya, Siapa yang Pak. berani? Oke, Saya, silakan Pak. Cahya. Cahya. Iya, silakan. Untuk kelompok 1 menganalisis struktur berita. 1, kepala berita. Ya, contoh kalimat. Kalimatnya, program akselerasi prestasi siswa yang diluncurkan PT Taman Wisata Candi, TWC Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko dinilai cukup memuaskan. Pak. Oke, baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Apa ada yang mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi penampilan kelompok 1 sudah sangat baik. Kemudian untuk struktur berita dari kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita sudah sesuai dengan berita yang ada, Pak. Oke, luar biasa. Masukan yang bagus ya. Tepuk tangan juga untuk Dwi Anjar dulu, biar tambah semangat. Baik. Sebelum kita ke kesimpulan terakhir, apa ada pertanyaan anak-anak terkait dengan struktur dan kebahasaan teks berita? Anak-anak? Sudah jelas. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Baik, sekarang kita sama-sama menyimpulkan. Tampilkan di sini ya. Pertama Bapak minta siapa ya? Efrida dulu. Saya, Efrida dari Pak. tadi duduk diam terus, Efrida. Ya, perhatikan. Ya, coba Efrida baca simpulan yang pertama. Yang Bapak tampilkan di sini, perhatikan. Apa kesimpulannya itu, Pak? Yang pertama itu kepala berita atau headline suatu pembuka paragraf yang memuat intisari berita yang terdiri dari 5W tambah 1H. Bagus, luar biasa. Tepuk tangan untuk Efrida. Oke, untuk kaidah kebahasaan Bapak minta Titin Restiani. Ini paling rajin membaca di rumah ini. Ya, silakan. Iya, Pak. Untuk kaidah kebahasaan, yang pertama penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung, menggunakan kata kerja mental, penggunaan konjungsi bahwa, penggunaan konjungsi temporal atau kronologis, dan menggunakan keterangan waktu dan tempat.
Oke, luar biasa, benar sekali. Bacanya sesuai intonasi ya. Oke, baik. Kita sama-sama sudah menyimpulkan materi kita dari pagi hingga siang hari ini. Untuk itu kita di penghujung kegiatan belajar mengajar kita. Sebelum kita menutup kegiatan, Bapak bertanya kembali, semua sudah paham tentang struktur dan kaidah kebahasaan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana cara menulis teks berita. Sekarang kan kita sudah melani strukturnya. Nanti berikutnya lagi kita belajar cara menulis. Mudah-mudahan kalian bisa. Ada yang bilang belajar Pak waktu Guru, kecil. minggu depan tanggal merah. Oh iya, Bapak lupa. Pertemuan berikut kan kita 1 minggu 2 kali. Ya. Nanti kan hari ini hari Senin, berarti Rabu ya. Iya, Rabu Pak. ya. Oh iya, Pak. Ya, hari Rabu Ya, ya, Pak. Dwi ya. Memang kreatif ini, anak Iya, saya satu Pak. ini. Oke, jadi Bapak bilang ada yang menyatakan bahwa menulis di waktu kecil, belajar di waktu kecil bagai menulis di atas batu, belajar sesudah dewasa, Atas batu, ya, bagai menulis di atas air, tulis-tulis nggak pernah ada, air. ya, menulis di atas air, menulis tetapi tidak ada bekas, ya. Untuk itu Bapak harap kalian semua sukses, persiapan minggu depan untuk kita belajar menulis. Baik, sebelum kita berdoa penutup, Bapak pantun satu ya. Boleh? Iya. Boleh, Pak, boleh. Ya, pantun ini tempo dulu. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Mana cakepnya? Cakep. Iya. Cakep. Kalau ada umur Bapak panjang, boleh kita bersua kembali. Oke, terima kasih. Sebelum Bapak akhiri, Bapak minta satu perwakilan dari anak-anak, yakni Ike, paling semangat ini. Bisa pimpin kita dalam doa. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa dulu supaya selamat di perjalanan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ike. Terima kasih anak-anakku sekalian atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak mungkin belum menjelaskan dengan baik. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh.